Di tengah tantangan yang sekarang yang luar biasa nih Kak, baik dari segi pekerjaan ataupun bisnis, skill apa yang harus kita pelajari terutama di tahun sekarang? Oke, teman-teman, ketemu lagi sama saya Faisal. Kita sekarang akan bahas tentang skill yang kita butuhkan di tahun 2026. Yang pasti teman-teman, yang pertama adalah skill yang sesuai dengan kompetensimu dulu. Artinya apa? Kamu nih awalnya sudah bisa apa? Sederhananya gini, kalau misalnya kamu sekarang sudah bisa yang namanya skill tentang desain misalnya. Nah, kamu asah lagi tuh skill desainnya. Nah, kalau saya misalnya, sekarang saya ini skill dasar saya karena saya profesi apoteker, yang harus saya upgrade adalah skill tentang keprofesian saya dan juga peraturan-peraturan yang berlaku yang mana kaitannya sama pemerintah. Kemudian yang kedua, selain skill bawaan atau soft skill kita, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan yang namanya artificial intelligence atau AI. Yang ini bisa banget membantu skill yang pertama kamu tadi tuh. Ya, jadi teman-teman dua skill dasar ini dulu deh yang mesti kita kuasain atau bukan kuasain ya, minimal kita paham dan kita bisa menjalankannya untuk di 2026 ini. Selain skill dasar yang tadi disampaikan, skill apa lagi nih yang dibutuhkan supaya kita bisa beradaptasi bahkan bisa ngikut di apa namanya pertempuran baik itu pekerjaan ataupun bisnis di tahun ini. Ya, jadi teman-teman, selain dua skill yang tadi saya utarakan bahwa sebenarnya saya pribadi juga sedang mendalami yang namanya skill tentang melek finansial atau literasi finansial. Bukan berarti literasi finansial itu hanya terbatas pada kita arus kas atau keuangan saja. Kemudian yang berikutnya, kalau saya pribadi sekarang bagaimana kita sedang membentuk menuju yang namanya korporasi. Sedangkan korporasi ini di pikiran orang adalah ya sebuah korporat besar, tapi menurut saya bukan seperti itu. Nah, kalau yang tadi disampaikan itu kelihatannya berkaitan dengan bisnis yang sudah jalan, sudah besar gitu ya. Tapi kalau untuk yang baru pemula, sebaiknya apa dulu nih? Apakah tetap berkaitan dengan finansial, kemudian risiko korporasi juga dibutuhkan atau gimana? Baik. Oke teman-teman, saya jelasin. Teman-teman itu pasti ada yang namanya prioritas. Nah, prioritas itu adalah yang mesti teman-teman dahulukan dulu. Misalnya apa tadi yang saya bilang, teman-teman itu interestnya atau tertariknya di bidang desain misalnya untuk menghasilkan sesuatu. Dalam hari ini misalnya cuan nih gitu ya. Nah, maka dari desain itu kita dikembangkan lagi dari apa? Misalnya tadi desain kita yang belum eye catching, sekarang sudah eye catching. Kemudian dikembangkan lagi dengan menggunakan tadi kombinasi tentang AI. Yang mana desain ini nanti akan teman-teman bisa jual misalnya di platform-platform tertentu yang ada di sosial media. Bahkan kalau saya sendiri sebagai seorang apoteker, ya yang saya kembangkan adalah kemampuan orang ketika menanyakan kepada saya tentang hal yang namanya obat, yang namanya herbal, atau yang berkaitan dengan farmasi. Maka dari itu kalau saya nggak tahu, saya tanya ke teman saya, atau bahkan mungkin saya juga tanya ke AI, kadar validasi dan juga untuk menambah info buat saya. Nah, proses itu yang mesti kita, yang mesti teman-teman lakukan dimanapun level teman-teman, baik itu teman-teman berkarir di perusahaan, baik itu bekerja, atau bahkan teman-teman yang baru memulai yang namanya usaha. Karena apa? Dengan skill ini kita tuh nggak ketinggalan zaman, alias kita update terus sehingga kita bisa menunuri apa yang dikenal sama zaman. Oke, kalau tadi kan berkaitan dengan skill yang kompetensi kita di bagian apa, kita perdalamin gitu ya. Nah, cuman gimana caranya supaya orang juga tahu kalau kita itu punya skill yang bagus, bahkan sampai istilah detail pun kita bisa lah. Dan salah satunya misalkan desain, ya desain kita bagus. Kalau kita jadi editor video ya editor video kita bagus. Nah, jangan sampai skill kita udah bagus, tapi orang nggak ada yang tahu gitu, dengan skill kita. Nah, secara gampangnya adalah teman-teman bisa tuh sesuatu yang kita kerjakan, kita upload. Kayak saya sekarang nih, saya mengedukasi, saya benar-benar mengupgrade salah satu skill yang dibutuhkan gitu ya, skill edukasi, kemudian skill konsisten dalam mengupload itu. Artinya buat teman-teman buat aja tuh, misalnya nama IG-nya apa, kemudian atau misalnya kita buat di sosial media tentang karya-karya kita. Nah, bukankah para orang-orang besar yang mungkin sekarang teman-teman kenal itu berangkat dari dia konsisten, berangkat dari dia sering mempublikasikan hasil dari
karya-karyanya. Ya nggak masalah, artinya apa? Tinggal nunggu momentum. Mungkin tadi sifatnya kaizen, jadi plan, do, check, action, atau misalnya PDCA gitu ya dalam bahasa bahasa Inggrisnya. Sehingga terus menerus continuous improvement gitu. Sehingga kita nih benar-benar mengupgrade diri. Tapi jangan meninggalkan yang teman-teman ada sekarang. Kalau teman-teman misalnya memang sudah bekerja atau sudah memulai terus ada itu. Artinya ini ada skill tambahan untuk mendukung kita sebagai prioritas kita menuju ke depannya seperti apa seperti itu. Oke, berarti tadi selain dari skill kompetensi kita, kemudian kita juga ditambahkan skill ke sosmed, mungkin lebih ke marketing gitu ya. Nah, cuman sebaiknya sosmed apa nih yang perlu kita perdalami atau kita konsisten supaya branding dari diri kita sendiri itu makin bagus. Nah, jadi ini sekarang sama di sosmed pun eranya persaingan mungkin ini ya red ocean juga. Jadi semua orang bisa menjadikan dirinya dipublikasikan semua ke khalayak ramai. Artinya yang paling penting itu omnichannel kalau menurut saya. Omnichannel gunakan semua channel yang ada, tentu dengan apa? Bisa jadi misalnya kayak sekarang nih kita buat video, kita mirroring. Ada yang di platform I, platform T, platform Y gitu ya. Jadi semua kita pernah, bahkan mungkin di kita WhatsApp misalnya sebagai sarana mempublikasikan diri. Yang pasti nggak mudah gitu. Tapi tadi kalau kita asah minimal kita itu sudah bisa berkarya di situ, dan ya tadi tinggal kita perbaiki sedikit demi sedikit. Underline saya adalah tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi pegangan teman-teman sekarang. Jadi karena semangatnya, mohon maaf misalnya teman-teman lagi kerja gitu, oke saya akan upgrade diri skill, tapi kerjaannya ditinggal, mohon maaf resign gitu ya, kemudian nyemplung ke sini gitu ya untuk mengupgrade, teman-teman malah bontas akornya, uang kesehariannya dari mana gitu kan, kalau ini ditinggalin. Ya semua relate, semua harus koneksi, dan kalau perlu teman-teman memang extra time, extra waktu untuk lebih sampai lagi seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, kita tetap berada di pekerjaan kita, tetap dilakukan, kemudian kita juga upgrade diri, dan yang terakhir kan konsisten di sosial media, bahkan omnichannel, semua media kita gunakan. Nah, masalahnya ini kita kan berarti butuh terus-menerus konsisten ya. Konsistennya itu berapa lama, dan cara uploadnya itu seperti apa tuh biar kita juga ya lebih mudah bisa menjalaninya. Nah, kalau itu tergantung ke target teman masing-masing. Kalau saya misalnya nih, saya pengen upload setiap hari. Ada atau nggak ada yang melihat. Karena apa? Saya senang berbagi teman-teman. Nah, kata kunci berikutnya adalah ketika kita udah memplotkan semua, kita menyenangi apa yang kita kerjain. Jadi percuma kalau kita udah skala prioritas, apalagi teman-teman misalnya resign dari kerjaan ini belum pasti, plus teman-teman nggak disenangi, waduh bahaya. Karena apa? Ya hidup itu bukan cuma biaya dengan senang doang, gitu, dengan duit. Nah, realitasnya kita juga harus menghasilkan sesuatu. Dan itu sekarang eranya udah nggak mudah. Artinya apa? Karena banyak pemainnya di situ. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu nih, ada beberapa pemain gitu ya, yang besar itu dia sudah bergeser misalnya ke Conte gitu loh. Sehingga ya seperti itulah kenyataannya, apalagi kita yang baru nyemplung. Maka dari itu senang dulu ya untuk kita berkarya atau kita bisa tadi memperdalam lah skala prioritas kita melalui tadi skill yang kita miliki. Kalau misalkan kita hitung-hitungan, kira-kira berapa lama sih kita itu konsisten, kemudian apakah ini harus dilanjutkan atau di-stop ya gitu? Nah, untuk kayak itu bisa jadi teman-teman nih, misalnya teman-teman ikut kelas tertentu, misalnya kelas tentang optimasi sosial media atau kelas tentang viralitas. Nah itu tuh diikuti aja tuh ininya saran-sarannya. Ya memang sih kadang berhasil, kadang enggak. Tapi yang pasti tadi kita senangi, kemudian kita konsisten, dan kita jangan nyesel. Nah, walaupun nyesel sedikit lah, misalnya karena udah nyemplung di situ ya. Yang jelas teman-teman itu bisa balik lagi menuju goal yang teman-teman inginkan. Goalnya apa? Setahun, apa 2 tahun, atau bisa kurang dari itu. Karena monetizing itu enggak serta-merta akan terjadi kalau kita nggak melakukan planning. Orang yang udah planning pun kadang gagal gitu, apalagi kita nggak ngelakuin planning. Ketika udah nggak ngelakuin planning,
kemudian berhasil ya berarti hoki. Alhamdulillah Tuhan ngasih kesempatan lebih besar lagi. Tapi yang tadi ya pasti skill kita apa, prioritasnya apa, kemudian dibantu sama AI untuk melakukan kedua ini. Oke. Ada saran khusus nggak nih Kak untuk pemula biar bisa bertahan di 2026? Ya teman-teman pemula, teman-teman yang saya cintai gitu ya, bahkan kalaupun teman-teman sekarang sudah mendapatkan apa, pertahankan itu. Misalnya teman-teman udah ada kerjaan, udah ada usaha, pertahankan itu. Kemudian yang kedua, teman-teman berat diri atau ada value added ya, nilai tambah untuk menyokong itu gitu. Dan yang ketiga, jangan lupa kita tuh makhluk sosial. Saya selalu ngomong sama orang-orang bahwa nggak mungkin kita berdiri sendiri. Artinya bersosialisasi lah. Kalau ada kesempatan komunitas, gabung. Kayak saya misalnya bisa gabung ke Mas DA, ada di Apoteker, ada di beberapa komunitas lainnya. Sehingga apa? Itu tuh bagian dari support system kita. Atau kalau teman-teman yang udah nikah misalnya, ya senantiasa ngomong sama istri atau sama suaminya. Sehingga apa? Saya untuk berpikiran. Walaupun kadang sama-sama nangis bareng, misalnya sama-sama mentok. Tapi yang jelas itu kita akhirnya tercerahkan gitu loh. Karena bisa jadi ide itu berawal bukan dari dalam hati kita, dalam pikiran kita, tapi berawal dari orang lain, berawal dari pasangan kita, berawal dari komunitas kita. Yang jelas jangan lihat itu belakang sering-sering, lihatnya ke depan terus.